uh, apa istilahnya, dia lagi sakit hatinya, masih kecewa ya karena baru babak belur kemarin dalam debat. Saya tidak bicara kalah menang ya, karena masalah kalah menang itu ya biarlah masing-masing menilai ya. Tapi saya bilang babak belur ya. Anda tidak boleh menyamakan babak belur dan kalah menang ya. Itu ada beda itu ya. Tapi saya bicara babak belur ya. Itu Umar walk out aja itu babak belur itu. Kenapa walk out sih? Kenapa Anda mau jawab sih? Ya. Jadi apa namanya begini ya. Mereka lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi apa namanya? Masih ketusuk hati mereka. Jadi galau mereka. Jadi bikin live yang mentertawakan yang sebetulnya tidak perlu ditertawakan. Mereka mentertawakan saya tadi malam itu. Mereka mengejek-ngejek saya tadi malam itu. Ya. Kalau saya tantang mereka suruh sekolah di luar negeri, saya tidak yakin mereka bisa ya. Tidak yakin mereka mampu sekolah ya. Saya tidak bicara uang ya. Maksud saya otak mereka mampu tidak ya. Tapi mereka mentertawakan saya loh, tidak tahu malu ya. Mentertawakan saya lagi masalah uang, saudara. Aneh sekali ya. Memang peduli apa dengan uang ya. Saya tidak minta uang sama mereka loh. Saya tidak minta dibayar sama mereka. Saya tidak minta apa-apa sama mereka. Tapi kok singgung-singgung uang ya. Ya kalau kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, mungkin donasinya sudah terganggu ya, orang yang mendonasi selama ini kecewa lalu marah ya. Iya, tanggunglah sendiri. Kenapa kalian tuduh-tuduh saya nggak punya uang bokeh apa? Ya, kasihan sekali mereka ini, kasihan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Tapi mohon maaf ya teman-teman, sementara selama channel ini dalam perbaikan, isi dari channel ini akan reaksi dulu, di mana mulai bulan 5 nanti, channel ini akan diisi dengan konten-konten para mualaf yang kita undang untuk podcast, maupun kisah hijrah dari teman-teman. Tetapi sebelumnya, kita akan perbaiki dulu channel ini. Untuk itu, mohon dukungannya dengan cara subscribe, dengan cara share, dan aktifkan lonceng serta like-nya ya, supaya algoritma dari channel ini kembali membaik. Ya, supaya direkomendasikan. Kalau nggak direkomendasikan sama YouTube, dan itu benar-benar nyebelin ya. Nyebelin banget. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas pendeta MYM yang ngomel-ngomel seperti emak-emak. Ya, kita tahu pendeta MYM itu kemarin habis di roasting habis-habisan oleh Kodondi. Dikatakan bahwa MYM ini lebih cocok ya, kalau kita bilang miskin ya miskin. Udah nggak punya modal, bahkan dibilang sama Umar cuman mokondo ya. Mokondo ya, kalian tahu sendirilah kepanjangannya. Di mana MYM ini pingin banget debat dengan Kodondi, tapi tidak mau keluar modal. Ini cukup konyol ya. Sementara MYM merasa bahwa harusnya Donditan yang keluar semuanya. Karena dia itu sudah mau berdebat dengan Donditan. 2 tahun yang lalu Kodondi nantang. Kodondi ingin berdebat, dia nggak mau. Jadi seharusnya Dondi senang karena dia sudah mau untuk berdebat. Halo? Itu kan menurut Anda. Menurut Anda harusnya Dondi senang, mau, ya, Anda ladeni. Tapi itu dulu. 2 tahun yang lalu. Sekarang beda, coy. Sorry ya, sekali lagi saya bilang, ini kegeeran. Pendeta MYM merasa dirinya masih sama dengan MYM 2 tahun yang lalu. Dia merasa bahwa Dondi itu masih sama dengan Donditan 2 tahun yang lalu. Udah beda. Kita bisa lihat, dalam 2 tahun terakhir, Kodonditan terus naik. Terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita berjuang di jalannya Allah. Diangkat derajatnya. Sedangkan pendeta Muriwali dalam 2 tahun terakhir ini bisa dibilang membadut. Membadut ya, ini menurut sudut pandang saya dan pengamatan saya. Sekali lagi ini pengamatan saya. Kita lihat setelah babak belur dengan Bang Zuma, pendeta Muriwali itu benar-benar tenggelam. Benar-benar tenggelam. Bahkan bisa dibilang hilang dari peredaran. Dan dia melihat bahwa ini kesempatan yang bagus untuk pansos, untuk menaikkan kembali namanya yang sudah tenggelam. Kan begitu. Ya, masa pendeta dari dulu pelayanannya segitu-gitu aja, jemaatnya segitu-gitu aja, harus naik kelas dong, kan begitu. Harus ada peningkatan. Itulah kita lihat, pendeta MYM ini sekarang berusaha menaikkan dirinya dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara berdebat dengan Kodondi yang sedang naik daun. Apalagi kalau dia berhasil ya menggurui Donditan, maka donatur-donatur Islamophobia itu pasti akan senang. Laskar Polikardus pasti akan senang gitu kan, melihat seorang Donditan dikuliahi. Jadi inilah rencana dari pendeta MYM menurut saya. Dan sayangnya ya teman-teman, Kodondi tidak berminat. Tidak berminat berdebat dengan MYM.
kecuali ada penawaran yang menarik. Karena Kodondi sekarang sedang mengarahkan pandangannya kepada pendeta Mel Atok. Fokusnya adalah pendeta Mel Atok. Minimal Deki Ngadas lah. Kalau MYM, sorry ya, sekali lagi. Nah, jadi bagaimana ngomel-ngomelnya pendeta MYM, kita akan dengarkan ya. Ini saya percepat, karena full ngomel. Nggak enak dengarnya, full ngomel soalnya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita putarkan supaya teman-teman tahu bagaimana pendeta satu ini kerjanya ngomel-ngomel. Kelihatan sekali Dontan wajahnya turun ya. Si Umar tidak bersemangat loh Umar itu. Bahkan di video kemarin, kayaknya Umar juga ada ya, video yang membahas saya ya. Tapi dia hanya sedikit bicara kelihatannya ya. Saya hanya dengar di awal-awal ya, karena bagi saya sudah jelas apa yang mereka bicarakan tentang saya. Jadi saya tidak merasa perlu mendengar semuanya ya. Sudah jelas ya, dan saya sudah tanggapi di bagian awal tadi. Nah, si Umar ini kan lemas dia. Nah, secara psikologis itu ada pengaruh debat kemarin, saudara. Ada pengaruh debat kemarin. Saya curiga pengaruh debat kemarin itu, lalu mereka review untuk mencari justifikasi dan pembenaran babak belurnya mereka itu. Lalu kemudian mulai ngelantur sana sini ya, lalu bicara MYM tidak punya duit, MYM bokeh, masa minta fasilitas, padahal saya tidak minta-minta. Saya tidak minta makan sama mereka, saya tidak minta kamar hotel, saya tidak minta tiket, saya tidak minta apa-apa. Saya bilang siapkan tempat, kamu terserah, kalau kamu suka hotel terserah, saya datang. Saya datang berarti saya tanggung sendiri biaya saya tidak minta-minta kamu. Tapi ya mereka ngelantur ya, bicara MYM minta duit dan lain sebagainya. Ya sudahlah, MYM minta fasilitas dan lain sebagainya. Ya sudahlah saudara ya. Ya jadi mereka ini lagi galau sekarang ya. Kalau boleh saya katakan hati mereka lagi kecewa, lagi masih ada rasa sakit-sakitnya lah akibat debat kemarin. Dan memang kalau boleh saya kasih komentar ya, dari debat-debat pendeta Budi Asali, Pak Isra Soru yang dulu-dulu, saya lebih apa namanya memberikan nilai positif yang sekarang ini ya, yang sekarang ini. Jadi kalau ada orang Kristen melihat bahwa debat yang kemarin itu Pak Budi Asali dan Pak Isra Soru itu diakali ya, kata orang Jawa diakali ya, atau dipermainkan atau ditipu-tipu oleh pihak Donitan dan Umar, saya pikir tidak. Mereka tidak diakali, mereka juga tidak dipermainkan. Justru Umar dan Donitan babak belur betul kemarin itu. Babak belur betul itu. Ya, babak belur betul itu ya. Babak belur ya. Jadi saudara, ya mereka lagi galau sekarang ini. Karena galau akhirnya mengeluarkan kata-kata yang ngelantur sana sini tentang saya, tentang macam-macam ya. Ya. Nah, cilakannya lagi saudara, saya kembali kepada video tadi malam yang membahas saya ya. Mereka memutar video saya pikir dari kanal YouTube saya saudara. Ternyata tidak. Ternyata mereka putar videonya si Julius mulut besar. Ya, Julius mulut besar ya. Saudara tahu Julius ya, si mulut besar itu. Yang mengomentari video saya. Lalu kata-kata saya cuma sedikit saudara dipenggal. Ini betul-betul tidak fair ya. Kenapa tidak langsung mendengar video saya, lalu Anda tanggapi bagian-bagiannya argumentasi saya? Kenapa malah video tanggapan orang lain, tanggapan siapa itu Julius si mulut besar itu yang dipakai? Kan aneh ya. Ya maka saya bilang mereka ini galau. Lagi galau ya. Lagi apa namanya? Apa istilahnya itu ya, lagi sakit hatinya, masih kecewa ya, karena baru babak belur kemarin dalam debat. Saya tidak bicara kalah menang ya, karena masalah kalah menang itu ya biarlah masing-masing menilai ya, tapi saya bilang babak belur ya, Anda tidak boleh menyamakan babak belur dan kalah menang ya, itu ada beda itu ya, tapi saya bicara babak belur ya, itu Umar walk out aja itu babak belur itu. Kenapa walk out sih? Kenapa Anda mau jawab sih? Ya, jadi apa namanya begini ya, mereka lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi apa namanya, masih ketusuk hati mereka, jadi galau mereka, jadi bikin live yang mentertawakan yang sebetulnya tidak perlu ditertawakan. Mereka mentertawakan saya tadi malam, mereka mengejek-ngejek saya tadi malam itu. Ya, kalau saya tantang mereka suruh sekolah di luar negeri, saya tidak yakin mereka bisa ya. Tidak yakin mereka mampu sekolah ya. Ya, saya tidak bicara uang ya, saya tidak bicara. Maksud saya otak mereka mampu enggak ya? Tapi mereka mentertawakan saya loh, tidak tahu malu ya. Mentertawakan saya lagi masalah uang, saudara, aneh sekali ya. Memang peduli apa dengan uang ya? Saya tidak minta uang sama mereka loh. Saya tidak minta dibayar sama mereka. Saya tidak minta apa-apa sama mereka. Tapi kok singgung-singgung uang ya? Ya kalau kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, mungkin donasinya sudah terganggu ya. Orang yang mendonasi selama ini kecewa lalu marah ya. Iya, tanggunglah sendiri. Kenapa kalian tuduh-tuduh saya nggak punya uang bokeh apa? Ya kasihan sekali mereka ini, kasihan sekali. Ya mungkin perlu liburan kalian ya, Donitan ya. Ya nanti bulan Mei ya, akhir Mei sampai akhir Juni saya ke Belanda. Kalian mau ikut nggak? Liburan dulu lah ke Eropa ya, biar segar otaknya. Ayo Donitan ikut. Mungkin juga kalau Anda ikut liburan ke Eropa, kita bisa ketemu di sana, kita bisa debat berjam-jam. Kita cari waktu, kita bisa debat berjam-jam, ya berjam-jam di sana. Jadi Anda liburan dulu Donitan, ke luar negeri dulu ya. Jalan-jalan, ya cuci-cuci mata, biar segar matanya kembali dari tewa karena kalah, bukan kalah, sorry, maaf ya. Saya kata-kata menang ya. Jalan-jalan dulu lah ya. Nanti bulan Mei sampai Juni saya ke Belanda. Jadi jalan-jalan dulu ke sana ya, biar Anda lihat-lihat dunia luar ya, dan segar. Dan kalau kita ketemu bisa berjam-jam di sana. Kita cari satu kafe atau apa, kita debat berjam-jam di sana bebas. Ya, itu saja ya. Saya kadang-kadang memang agak
ya kurang moderat dan kurang halus terhadap pengejek ya. Kadang-kadang saya agak keras terhadap pengejek. Cuma kepada pengejek ini ya memang lu jual saya beli gitu ya. Nah terakhir sekali sekarang gini, saya kembali menjelaskan tadi, ini bukan masalah Islam Kristen. Salah kalau saudara mengatakan ini masalah Islam Kristen. Ya saya risih malah kalau dikatakan ini debat Islam Kristen. Masalah pertamanya apa saudara? Apa Donitan bahas Al-Qurannya, bahas iman Islamnya yang kemudian dibandingkan atau dikomparasi dengan iman Kristen? Kan tidak ada seperti itu. Sejak dari dulu itu almarhum siapa itu? Moko Ginta ya. Semua itu tidak ada itu. Mereka semua hanya bahas Alkitab, serang-serang Alkitab. Jadi kalau dikatakan ini debat Islam Kristen itu nonsens. Tidak ada Islam dibahas di sana. Tidak ada kita membahas Islam, tidak ada kita membahas Al-Quran dalam perdebatan itu. Saya tidak singgung perdebatan YouTuber oneness, YouTuber dari kalangan karismatik yang tidak terdidik doktrin ya. Mereka itu hanya serang-serang Islam, serang-serang Quran. Ya saya marah terhadap mereka. Termasuk siapa yang di Belanda itu? Masa saya lupa namanya, si Paul Zhang ya. Saya marah pada Paul Zhang ya. Saya tidak sepakat dan tidak setuju dan saya melawan cara-cara seperti mereka. Mereka bukan apologet. Mereka hanya serang-serang Islam, mereka hanya maki-maki nabinya orang Islam, mereka hanya maki-maki kitabnya orang Islam, mereka bukan apologet. Ya, saya marah terhadap mereka dan saya lawan mereka. Saya sudah berselisih paham dengan bukan Dondi, dan Paul Zhang itu sudah lama sekali. Ya, tapi walaupun demikian sebagai orang Kristen, saya pribadi ketika kami ketemu di Belanda, saya tetap menunjukkan cinta kasih Kristen. Saya tetap bisa berelasi dengan dia ya. Saya tidak bisa pukul dia atau apa karena kami beda pendapat ya. Juga dalam hal doktrin, ya dalam hal doktrin saya katakan Paul Zhang itu sesat. Dia itu sesat dalam hal doktrin. Kami musuh bebuyutan loh. Tapi ketika ketemu di Belanda ya kita tetap bisa duduk sama-sama karena saya sebagai orang Kristen harus menunjukkan kasih Kristen saya. Kasih yang bisa tetap memberi ruang bagi orang lain untuk duduk sama-sama saya untuk ngobrol ya seperti itu. Nah, kembali lagi saudara. Ini bukan debat Islam Kristen. Islam tidak pernah dibahas di dalam debat-debat yang formal seperti ini. Debat-debat yang pernah diikuti oleh Pak Isra Soru, oleh siapa itu Pak Grecia Pelo, oleh orang-orang yang ikut debat formal seperti saya juga beberapa kali ikut debat. Tidak pernah ada Islam dibahas. Jadi jangan bilang ini debat Islam Kristen. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, orang Islam mayoritas itu menurut saya ya, kalau ada yang setuju sama Kristen silakan. Tapi ini pendapat saya sendiri dan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Orang Islam mayoritas itu baik, paling tidak itu yang saya alami. Tidak menyinggung-nyinggung agama saya ketika berelasi, tidak mengejek-ejek Alkitab saya, tidak membongkar-bangkir Alkitab saya ketika kami berelasi, duduk makan bersama, kami berteman, bersahabat. Saya tidak pernah menemukan itu. Sejak saya datang di Malang ini tahun 1992, saya sudah 32 tahun tinggal di kota Malang. Saya bersahabat waktu masih muda, saya nge-band ya, main band, saya pemain gitar, kita bikin band musik rock. Semua teman saya orang Islam semua, pemain drumnya, penyanyinya, apa vokalisnya, pemain bassnya, semua itu orang Islam semua. Saya makan tidur sama-sama mereka. Ya waktu itu saya masih merokok ya, belum berhenti merokok sama-sama mereka. Nggak ada mereka menyerang-nyerang karena saya orang Kristen, lalu kemudian mengatakan kenapa Tuhanmu itu dipenteng atau di apalah begitu ya, disalib. Nggak ada itu. Mereka sangat-sangat menghormati iman saya, sangat menghormati keyakinan saya, demikian juga saya menghormati mereka. Waktu mereka sholat, saya tidak paksa mereka latihan. Atau waktu latihan ketika bunyi azan itu berbunyi, kita mesti berhenti dulu untuk menghargai, dan saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan orang Islam di Indonesia ini semuanya tidak baik terhadap orang Kristen. Saya bahkan lawan itu tidak benar itu. Saya bahkan di Malang ini tinggal di kalangan mayoritas keluarga Kristen. Karena mertua saya, mayoritas Islam. Ya, karena mertua saya orang Islam. Ya, memang di kalangan mertua saya itu saudaranya ada yang Kristen, tapi mereka minor. Yang Islam lebih banyak. Ya, saya sudah terbiasa makan, minum, bergaul, jalan sama-sama dan mereka tertawa bersama-sama. Tidak ada problem. Tidak ada problem. Jadi kalau debat-debat yang keras ini ya, seperti terhadap Yahya Walloni belum pernah debat ya, terhadap Donditan, terhadap Nandar, terhadap itu lalu dikatakan itu debat Islam Kristen. Islam yang mana? Mayoritas orang Islam tidak seperti itu, pengalaman saya. Sangat baik sekali. Maka saya mengasihi mereka, mencintai mereka. Ya, saya tidak mau cari masalah, saya menghormati mereka. Sampai sekarang saya sangat menghormati. Kalau saya lewat di masjid, lalu ada orang sholat, kalau saya sama anak saya masih ngobrol-ngobrol, saya langsung bilang anak saya, stop dulu, ada orang sholat. Begitu lewat, sudah jauh, baru kami ngomong lagi. Ya, seperti itu saudara. Dan itu sudah jadi gaya hidup saya. Jadi saya diterima di mana-mana, orang Islam terima saya, saudara. Saya bergaul, saya berbelanja, berurusan dengan mereka, itu sangat-sangat biasa ya. Dan mungkin juga saya diuntungkan oleh wajah saya yang kearap-arapan ini saudara, atau ya model wajah orang Islam lah ya. Apalagi sekarang saya ada sedikit pelihara jenggot ya. Ya pernah dulu beberapa kali itu kalau saya lewat di jalan itu tiba-tiba orang teriak, mungkin orang kira saya orang Arab atau orang apa ya. Seorang ustadz atau apa begitu ya. Orang teriak, "Assalamualaikum." Ya saya balas, "Waalaikumsalam," saya bilang. Biasa itu bagus itu. Untuk berbangsa dan bernegara itu sangat-sangat bagus. Dan saya suka itu. Ya mungkin ada orang Kristen bertanya, Pendeta MYM, mertuamu kan orang Islam, apa kamu pernah injili enggak? Saya pernah injili. Saya menginjili mertua saya. Saya memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hak beragama itu adalah hak setiap orang dan agama tidak boleh dipaksakan. Ini menjadi gaya hidup saya. Saya tidak pernah memaksakan berita Injil yang saya beritakan, saya tidak pernah memaksakan iman saya tidak pernah memaksakan kekristenan saya. Saya harus menghargai.
Ya, jadi kalau you bicara nasionalisme, solidaritas, you bicara toleransi antar umat beragama, you belajar sama saya. Ya, saya bisa masuk ke segala kalangan agama, keyakinan dengan sangat mudah. Dan saya betul-betul dari hati nurani saya yang paling dalam, saya menghargai mereka. Karena bagi saya, agama tidak bisa dipaksakan. Menurut iman reform saya, yang percaya doktrin predestinasi, ketetapan Allah sejak kekal memilih siapa yang menjadi orang percaya, siapa yang tidak. Saya percaya, Anda Kristen atau tidak Kristen, itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi saya harus menghargai seseorang yang tidak Kristen. Tapi sementara pada saat yang sama sebagai seorang pendeta, saya tetap dengan cinta kasih memberitakan Injil. Saya harus menyatakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya tidak akan memaksakan iman saya. Nah, demikian juga sikap saya terhadap mertua saya, terhadap saudara-saudara dari istri saya yang Muslim. Ya, saya seperti itu. Jadi hubungan kami ya, masalah agama sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat harmonis. Nah, kalau begitu, debat-debat yang ada ini, kalau dikatakan debat Islam Kristen, saya pertanyakan Islam yang mana? Kalau Islam model Donditan, model Kainama, mu'alaf-mu'alaf yang suka hanya menyerang Alkitab, mungkin oke. Tapi apa mereka mewakili seluruh Islam di seluruh Indonesia? Saya yakin tidak. Nah, maka lebih tepat begini, saudara. Ini debat antara siapa? Debat antara pendeta-pendeta Kristen yang memberikan pembelaan atas iman Kristen terhadap pengejek-pengejek iman Kristen. Maaf ya, Donditan ini saya anggap pengejek-pengejek iman Kristen. Kainama sama. Kenapa mereka bahas Alkitab? Mereka kan sudah Islam. Katanya mu'alaf. You harus bahas Al-Quran, toh? You kan harus bahas itu, agamamu. Engkau harus berdakwah agamamu. Ya, engkau harus keliling ceramahkan agamamu. Loh, kenapa bahas Alkitab? Loh, you masih rindu Alkitab ya? Saya lihat Kainama itu, saudara Kainama ya, di salah satu postingan itu masuk ke gereja, dan masih main-main ini, saudara, main organ ya. Kelihatan sekali dari wajahnya seperti dia rindu. Dia mungkin mengingat-ingat dulu ketika di gereja ada permainan organ, begitu ya. Dia main organ. Saya lihat dia sedikit bisa main organ ya. Ya, main keyboard ya. Dia nyanyikan, dia mainkan lagu-lagu yang pernah dia mungkin dulu mainkan. Seperti wajahnya rindu. Loh, kalau you rindu, ya balik, kembalilah ke Kristen. Ya, Kainama kalau you rindu Kristen, kembalilah ke Kristen. Tapi mungkin banyak orang Kristen yang sudah saking dongkol sama Kainama, mungkin nggak usah gitu ya. Kalau saya terbuka-terbuka saja ya. Saya ini hatinya luas ya. Saya memaafkan semua orang, mengampuni semua orang, dan saya tidak menyimpan benci kepada siapapun. Saya mau mengasihi semua orang, mau mencintai semua orang, mau memperhatikan semua orang. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli warna kulitnya apa, tidak peduli rasnya apa, tidak peduli dia lahir di mana, dia lahir di kolong jembatan atau di istana presiden, semua sama. Ya. Jadi kembali, kenapa mereka bahas-bahas Alkitab? Kenapa tidak bahas Al-Quran aja? Kenapa singgung Yesus terus? Kenapa singgung Trinitas? Kenapa singgung Alkitab sudah dipalsukan, sudah tambal sulam? Loh, kan aneh ini. Jadi, you mereka Alkitab. Berani nggak mengatakan ini debat Islam Kristen? Bukan, ini debat antara pendeta Kristen seperti saya melawan Kainama, seperti Nandar, seperti Zulkifli M. Abbas Zuma, seperti Yahya Waloni, ya orang-orang semacam itu. Orang-orang semacam itu, Donditan. Paham ya? Jadi makanya saya heran aja ya, Bang Haji Roma Irama orang sangat senior ya, saya sendiri menghormati orang ini ya saudara ya, karena bagi saya terlihat dari lagu-lagunya itu saudara, walaupun saya bukan penggemar dangdut ya, saya tidak suka musik dangdut ya, tapi ya kadang-kadang kan mendengar ya, lagu-lagunya Roma Irama itu kan sangat nasionalis lagunya itu ya saudara ya, itu sangat-sangat moderat dan sangat-sangat toleran ya, toleran sekali itu Roma Irama itu ya. Cuma saya heran juga ya, kenapa di kanal YouTube-nya diundang orang-orang seperti Donditan, diundang orang-orang seperti Kainama, saya tidak paham ya saudara, saya tidak ngerti ya ada apa ya. Ya jadi saudara begini, ini bukan debat Kristen, bukan debat Islam Kristen, tapi debat antara pendeta-pendeta Kristen pembela iman Kristen melawan pengejek-pengejek iman Kristen. Kalau Anda mau mengatakan ini debat Islam Kristen, baik, kita harus dialogkan iman Kristen dan iman Islam secara fair. Ya, dan dari pihak Islam bukan pengejek-pengejek iman Kristen yang berdiri, tapi adalah sarjana-sarjana yang punya kejujuran, yang punya kehormatan ya, dan menghargai orang lain ya. Tidak mengobok-obok kitab orang, tapi betul-betul jujur, lurus, murni, mau berdialog, mau berdiskusi, mau mengadakan mungkin perbandingan, komparasi, ya, yang tidak masalah, comparison ya, tidak masalah, ya. Tapi kalau yang sekarang ini saya tidak mengatakan itu debat Islam Kristen, tapi kalau saudara mengatakan itu, tidak apa-apa, saya ikut aja, tidak masalah, ya. Tapi kalau saya sendiri tidak anggap ini debat Islam Kristen, tapi ini debat antara pendeta-pendeta Kristen yang membela iman Kristen yang diacak-acak oleh pengejek-pengejek seperti Kainama, Donditan dan lain sebagainya. Saudara paham ya? Ya, jadi itu alasannya saudara ya. Ya baik, jadi kembali lagi kepada Donditan, kalau engkau punya nyali, engkau jual, saya beli ya. Saya sudah tawarkan 3 opsi. Opsi pertama, saya yang menyelenggarakan, saya tanggung hotel, saya tanggung kamarnya, saya tanggung makanmu, dan saya kasih kamu honor. Tapi kamu harus urus surat rekomendasi dari MUI, sebagaimana saya katakan di awal tadi. Karena tidak mudah bagi orang minoritas seperti saya mengadakan debat seperti itu. Ya, opsi kedua, engkau yang mengadakan di mana saja, asal di Pulau Jawa ya, jangan luar pulau ya, terlalu jauh ya. Di Pulau Jawa ini, entah mau di Jakarta, di Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, terserah, Yogyakarta, terserah. Kamu hanya siapkan tempat saja, saya tidak minta kamu makan, saya tidak akan minta kamar dari kamu, saya tidak akan minta honor dari kamu, saya tidak akan minta
uang tiket dari kamu. Saya tanggung sendiri semua pembiayaan saya, dan kalau saya bawa tim, saya tanggung sendiri. Ya, saya nggak butuh uang kamu. Ya, saya cuma perlunya datang debat dengan kamu. Itu saja. Silakan persiapkan. Opsi kedua. Opsi ketiga, kita debat secara online. Ya, kita pakai Zoom. Nah, sudah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas ya sudah ya. Anda masih apa namanya? Ngeles ya, masih kayak video-video sebelumnya bilang saya lah minta fasilitas apa, ya sudah. Anda saya anggap ya gimana ya? Saya mau berkata-kata kasar, nanti Anda bilang memaki-maki. Ya gimana ya? Ya saya anggap Anda ini orang yang tidak mempunyai perasaan kalau begitu. Ya sudah jelas opsi saya masih dipermain-mainkan, Anda tidak perasaan. Anda tidak punya sesuatu penghormatan terhadap orang lain. Anda hanya maunya mengobok-obok kitab orang, mengobok-obok kata-kata orang, lalu engkau bolak-balik semua itu sesuai maumu sendiri ya. Ya, kalian sudah dengar ya, itu full ngomel teman-teman. Saya juga bingung ya mau tanggapi apa, dan saya sudah tanggapi di channelnya satu lagi, yaitu Jadid HMC ya. Bagi teman-teman silakan cek di channel Jadid HMC. Saya sudah tanggapi dengan sangat lengkap. Ya, di mana dia ingin memberitahukan bahwa dia tuh bukan pendeta miskin, bahwa dia juga punya banyak duit. Bahkan dia ingin mengatakan bahwa dia lebih sukses secara materi dari Don Ditan. Kenapa saya bilang dia merasa seperti itu? Ya dengar saja statement dia kan. Dia mengatakan bahwa dia ragu bahwa Don Ditan atau Umar itu bisa kuliah di luar negeri. Terus dia katakan, mereka bisa nggak 1 bulan tinggal di Belanda seperti dirinya? Bulan Mei besok sampai bulan Juni, dia akan ada di Belanda selama sebulan. Dan kita tahu, biaya tinggal di Belanda tidak murah ya. Standar living cost yang ada di Eropa lumayan mahal. Lumayan mahal ya. Untuk tempat tinggal saja, itu kalau kos-kosan, itu 25 juta sampai 35 juta uang Indonesia. Itu tempat tinggal doang. Lain makan, transportasi, dan sebagainya. Jadi kurang lebih, ya 60 juta kalian harus siapkan sebulan. Sebulan ya, untuk hidup layak, kecuali mau jadi gembel. Kecuali kayak Saipudin gitu kan, jadi gembel lah, mungkin lain cerita. Nah, jadi dia ingin nunjukin kalau dia punya banyak duit. Padahal itu yayasan yang tanggung, seperti yang dia sampaikan. Yayasan yang tanggung. Terus kita dengar mulut besar dia. Dia suka sekali mengatakan Ustadz kayak nama mulut besar, saya mulut besar gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu definisi mulut besar. Definisi mulut besar adalah orang yang suka membual, mengatakan yang berlebihan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Itu mulut besar. Contoh ya, contoh mulut besar macam Saipudin, pengen beli Ferrari. Dia bilang dia akan beli Ferrari, ya di Amerika dia hidup dengan layak, dia punya banyak mobil, punya harta benda. Padahal nggak seperti itu. Contoh lagi, mulut besar. Akan adakan debat dengan Zakir Naik di Stadion Bung Karno. Ya, Gelora Bung Karno dihadiri puluhan ribu orang. Ya, nanti akan kalahkan Zakir Naik dan sebagainya. Sampai detik ini tidak terjadi. Bahkan 1% saja tidak terjadi. Itu kan omong besar. Betul tidak? Dari rencana, nggak ada yang terjadi. Itu omong besar. Atau enggak mengatakan bahwa dia punya lebih bagus. Mobil saya lebih bagus daripada mobil Don Ditan. Rupanya, mobil dia odong-odong. Itu mulut besar. Orang seperti itu mulut besar. Dan ciri-ciri mulut besar, mohon maaf, itu lebih cocok diarahkan kepada pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kenapa saya bilang begitu? Dia ngomong ya, saya akan bayar berapapun gitu kan, biaya berapapun untuk debat dengan Don Ditan. Siap bayar berapapun. Kalau memang kamu punya biaya seperti itu, mending daripada uang tersebut kamu pakai debat dengan Don Ditan, yang kamu bilang itu bukan debat antara Islam Kristen, tapi Kristen dengan pengejek, pengolok-ngolok Kristen, mending uang tersebut kamu gunakan untuk menjangkau jiwa. Mending uang tersebut kamu pakai untuk misi penginjilan, misionaris, yang kamu kirim ke daerah, atau kamu sendiri yang ke daerah. Atau uang tersebut kamu gunakan untuk kegiatan KKR kamu. Kenapa saya bilang itu? Soalnya saya sedih. Saya kasihan dengan pendeta MYM. Saya melihat mulut dia ini terlalu besar ya. Dan saya katakan ini bukan tanpa dasar. Tahun lalu saya masih ingat ya, saat dia mengkomplain KKR yang dibuat oleh Kopilip. Ini adalah KKR yang dibuat oleh Kopilip di Kota Kupang. Di Kota Kupang. Dihadiri puluhan ribu orang, penuh lapangannya, bahkan sampai overflow. Sampai keluar, sampai ke jalan. Jadi jelas ya, penuh. Kalian bisa lihat, dan pentasnya juga bukan pentas main-main ya. Ini pentasnya juga pentas yang bagus, benar-benar standar. Kalau konser itu udah standar paling tinggi lah.
Ya, jadi konser itu kan ada konser kecil, besar gitu kan. Nah, ini kalian bisa lihat panggungnya udah panggung yang paling bagus, LCD-nya juga besar, lighting-nya bagus, sound system-nya bagus. Semua benar-benar udah kelas raksasa. Benar-benar diadakan dengan sangat luar biasa. Kalau kita bicara KKR yang dibuat oleh Kopilip, oke? Dan menurut pendeta Muriwali, ya, pendeta MIM dengan mulut besarnya, mengatakan KKR yang dia diadakan oleh pendeta MIM, itu adalah KKR yang lebih bagus, yang lebih benar, menurut standar MIM. Nih, dia katakan KKR yang dia buat ini KKR MIM, bukan meracau siki raba-raba. Dia katakan bahwa inilah KKR sesungguhnya, KKR yang benar. Menurut kalian ini KKR yang lebih bagus atau yang ini? Menurut kalian? Kalau kita lihat, ya mohon maaf, tenda cuman begini, panggung tak ada, keyboard tak ada, sound system cuman ada keyboard ya, sorry, cuman ada keyboard. Kalau punyanya Kopilip full band teman-teman. Ya, ini ada full bandnya. Teng-teng, ada tari-tarian lengkap ya. Kalian bisa lihat lengkap semua. Ya. Gitarisnya ada, drumnya ada, semuanya lengkap. Kalau KKR-nya ini apa yang dibuat oleh si pendeta mampet ini? Coba saya tanya. Yang datang anak-anak, orang tua. Nah, ini anak-anak kecil, ini anak kecil. Ini anak kecil, sampingnya anak kecil, ini anak kecil, ini orang tua. Nggak ada yang menarik. Yang hadir cuma berapa orang ini? Bahkan mungkin nggak sampai 100. Ya, nggak sampai 100 teman-teman yang hadir. Lampu cuma lampu begini. Tenda-tenda begini. Masih mending orang kibotan ya. Kibotan di kampung itu jauh lebih bagus daripada ini. Mohon maaf saya katakan. Kibotan di kampung jauh lebih bagus. Ini anak-anak, coba kalian lihat wajahnya. Anak-anak yang datang. Ini pun mereka mungkin merasa, ini apaan nah ini ya. Tapi karena disuruh orang tuanya datang, udahlah datang gitu. Kalau nggak pun pengen pulang. Saya rasa pun pengen pulang gitu. Nah, jadi yang namanya mulut besar adalah mengatakan KKR dia yang seperti ini lebih bagus daripada KKR Kopilip yang seperti ini. Nah, itu namanya mulut besar. Betul tidak teman-teman? Mulut besar itu adalah melebih-lebihkan. Yang nggak pantas, yang nggak sesuai. Yaitu Muriwali. Itu sangat cocok untuk kita gambarkan kepada pendeta Muriwali. Kalian bayangkan KKR seperti ini dibandingkan dengan KKR ini, dan dia mengklaim ini lebih bagus. Itu mulut besar. Dan saya rasa teman-teman Kristen yang nonton juga setuju ya, bahwa yang dikatakan oleh MIM itu ya mulut besar. Terus dia juga merancok dengan mengatakan bahwa Kodondi ini ya bukan Islam, bahwa mereka ini hanyalah sebagian kecil dan Islam bukan seperti itu. Yes, Islam nggak seperti yang kamu gambarkan. Dan Kodondi juga sebenarnya nggak ada masalah dengan agama Kristen. Sekali lagi ya, Kodondi nggak ada masalah. Dan Kodondi sudah bilang, dia akan berhenti membongkar-bongkar ajaran ini kalau misionaris juga berhenti. Misionaris berhenti menyerang Islam. Misionaris berhenti untuk menyebarkan agamanya dengan cara-cara yang nggak benar bagi brosur dan sebagainya. Itu permintaan Kodondi. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan Kodondi itu masih dalam ranah akademis. Karena yang dia sampaikan itu ada dasarnya. Apa yang disampaikan Kodondi ada dalilnya, ada datanya, bukan asal ngomong ya. Karena saya yakin kalau Kodondi asal ngomong, itu jauh hari sudah ditangkoi dia. Sudah ditangkoi. Dan saya berani jamin MYM itu juga akan langsung melaporkan. Apalagi pendeta MYM ini punya track record melaporkan orang. Dia punya histori, bisa melaporkan orang. Contohnya ya saya pernah dilaporkan oleh MYM, semua orang tahu. Begitu ngebetnya dia, sampai bayar pengacara ya. Untuk bayar pengacara melaporkan saya punya duit. Tapi untuk undang Kodondi, masih ragu-ragu awalnya. Baru setelah dikatakan seperti ini, barulah malu kan gitu. Kepalang malu. Belum lagi donatur-donaturnya pasti udah hubungi dia. Maju Pak, kita dukung. Karena donatur tuh paling senang. Paling senang gitu kalau debat seperti ini. Maju Pak, jangan kasih malu. Kita support. Bahkan donatnya udah siap-siap tuh, pengen sekali debat. Kenapa? Dengan debat seperti ini bisa menaikkan pamornya lagi, dan bisa mendapatkan uang yang luar biasa banyak.
kita nggak pungkiri, donatur sebelah tuh kencang. Sangat kencang. Kenapa? Bedanya gini, kalau di Islam, rata-rata orang menyumbang tuh kepada fakir miskin, atau nggak ke masjid. Konsentrasinya terpecah seperti itu. Fokus utamanya adalah fakir miskin. Beda dengan sebelah. Fokus utamanya cuma perpuluhan dan membantu para Polikarpus ini. Jadi mereka untuk mendapatkan dana, menggalang dana itu pasti jauh lebih kencang. Itulah kenapa Wak Donald begitu bahagia kan? Kalau bisa debat dia bahagia sekali. Kita lihatlah dari historinya. Bagaimana dia mengumpulkan kekayaan dengan cara mengelabui para donatur. Akan buat panti asuhan, rupanya rumah pribadi. Terus nggak ada yang permasalahkan. Dulu saya permasalahkan, saya pertanyakan. Orang Kristen semua sadar. Itulah segala cara dia lakukan supaya saya bisa dibungkam. Supaya saya tidak bersuara lagi. Mempertanyakan rumah dia. Kan begitu. Mereka itu menggunakan segala cara untuk memperkaya diri mereka. Dan sekali lagi mereka tidak pernah peduli dengan agamanya. Dan itu yang saya hadapi, teman-teman. Jadi buat teman-teman Kristen, kalian lihat ya, harmonisasi, hubungan, toleransi di Indonesia, kalian sendiri bisa menilai bahwa ini sedang tidak baik-baik. Mulai banyak terjadi gesekan. Dan ini semua terjadi karena Polikarpus. Karena kita selama ini membiarkan Polikarpus ini begitu dominan. Dan teman-teman Kristen juga membiarkan wajah Kristen itu diambil alih oleh mereka. Seakan-akan mereka lah yang paling Kristen. Kalau ada Kristen yang baik, malah disikat. Kita lihat, semua Kristen yang baik disikat sama Polikarpus. Mereka pinginnya mereka lah yang dianggap sebagai kekristenan sejati, yaitu orang-orang yang menghujat Islam. Ini yang kita sayangkan. Umat Muslim disuguhkan tontonan demi tontonan, hujatan demi hujatan dari Polikarpus. Ya lama-lama juga kesal. Manusiawi ya. Sangat manusiawi kalau umat Muslim kesal. Itulah kenapa itu saya perangi. Saya berkali-kali katakan, yang saya perangi adalah Polikarpus. Yang saya perangi adalah kejahatan yang mereka lakukan. Saya tidak ada masalah dengan Kristen, dan saya yakin ajaran Kristen nggak seperti itu. Saya sangat yakin, ajaran Kristen, ajaran damai. Teman-teman saya Kristen juga banyak, Pak. Banyak. Bahkan bisa dibilang teman saya lebih banyak Kristen daripada yang Muslim. Dan teman saya itu semua damai, baik. Nggak seperti Polikarpus ini. Ini yang kita sayangkan. Ini yang kita sayangkan, dan sekali lagi, saya mengajak teman-teman Kristen untuk berangkulan tangan melawan Polikarpus. Jangan biarkan wajah Kristen itu dihiasi sama orang seperti ini. Kalau pendeta Muriwali memang sadar, dan dia juga tidak setuju kan, dia bilang dengan Paul Jang, Sofiatul, dan sebagainya. Yuk sama-sama kita perangi. Yuk sama-sama kita lawan. Yuk sama-sama kita urus masing-masing agama kita. Saya nggak pernah mau membahas agama Kristen lagi ya, karena menurut saya nggak ada gunanya. Saya cuma tunjukkan kebejatan demi kebejatan dari para Polikarpus saja. Itulah yang saya bongkar kan pribadi orangnya. Pribadi orangnya. Betul tidak? Karena menurut saya kalau ajarannya teman-teman semua sudah ngerti lah. Dan orang udah bisa bedakan. Sekarang udah zaman teknologi. Orang bisa cari tahu sendiri ajaran Kristen seperti apa. Ya. Nggak perlu saya yang jelasin. Dan penjelasan di luar sana jauh lebih bagus. Jadi yang kita lawan adalah Polikarpusnya, dan saya rasa teman-teman bisa mengerti itu, dan saya harap, ya, saya sangat berharap pendeta-pendeta yang benar bisa bangkit berdiri ya, untuk menjadi wajah Kristen yang sesungguhnya. Jangan sampai umat Muslim menilai bahwa Kristen itu adalah agama yang suka menyerang keyakinan agama lain, suka ngerusuh dan sebagainya. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Itu yang harus kita perangi, itu yang harus kita berantas dan kita lawan. Jadi saya mohon, marilah sama-sama kita berangkulan tangan. Oke, kalau pendeta MIM ini, ya Anda ngomel-ngomel terserahlah. Sekali lagi, saya sarankan revisi penawaran Anda. Opsi yang Anda berikan, 3 itu nggak menarik. Karena Anda bukan ada di list yang ingin didebat, dilawan oleh Kodondi. Untuk itu harus buat penawaran yang menarik Kodondi. Karena yang merayu, ini posisinya Anda. Anda yang merayu untuk bisa berdebat dengan Kodondi. Harusnya Anda buat penawaran yang menarik. Ini saran. Ya, karena saya tahu Kodondi itu orangnya seperti apa. Dan kalau memang Anda sudah membuat penawaran yang bagus, saya yakin Kodondi akan mau kok. Akan mau meladeni Anda. Ya, walaupun ya lucu-lucuan aja lah. Hanya sekedar lucu-lucuan. Dan sekali lagi, kita tahu kok,
kemampuan Anda. Kita lihat debat-debat sebelumnya bagaimana Anda cuma bisa marah-marah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mendukung perjuangan channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.